Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Nama saya Monica Andreas Setiawan dari Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang. Di video ini saya akan memperkenalkan sebuah situs web belajar bahasa Jepang secara online bagi pemula. Nama situs webnya yaitu JapaneseTripOnline.com. Kemudian pilih yang ini, JapaneseTripOnline.com. Baik, ini sudah terbuka dan inilah tampilan home atau berandanya. Sebelum saya mulai memperkenalkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang situs web ini. JapaneseTripOnline.com merupakan salah satu produksi dari Pacific Software Publishing Inc. atau PSP Inc. yang didirikan oleh Kenichi Uchikura dan tim ahli bahasa Jepangnya, di mana situs ini menyediakan akses online ke blog atau artikel, mendapatkan seorang tutor atau pengajar, dan video pembelajaran untuk mempelajari bahasa dan budaya Jepang. Situs web ini juga sebagai sumber belajar bagi penutur bahasa Inggris yang ingin belajar bahasa Jepang dan sebagai komunitas tempat pengguna dapat berlatih dan berkomunikasi dengan bahasa Jepang. JapaneseTripOnline.com memiliki konten yang sesuai untuk pemula dan disesuaikan bagi mereka yang membutuhkan sumber belajar tata bahasa dan penulisan bahasa Jepang. Situs web ini juga untuk mereka yang memiliki pemahaman dasar tentang huruf hiragana dan katakana sebelum melanjutkan ke pelajaran tata bahasa dan partikel yang lebih kompleks. Pelajaran tata bahasa dalam situs web ini berfokus pada belajar tentang menulis dan membuat kalimat yang lebih kompleks, dan sebagian besar pelajaran tidak akan menggunakan romaji. Kanji juga digunakan dalam pelajaran beserta hiragana dan terjemahan bahasa Inggris juga disediakan. Itulah penjelasan mengenai situs web ini. Kemudian di sini ada beberapa menu, yaitu menu language atau bahasa beserta submenunya, menu kultur atau budaya, menu video lesson atau video pembelajaran, menu blog atau artikel, dan menu get a tutor atau mendapatkan seorang pengajar. Mari kita buka satu persatu dari menu language atau bahasa ini. Pada menu language atau bahasa ini terdapat submenu basic atau dasar, topik modifiers atau perubahan topik atau topik lainnya, dan sentence structures atau struktur kalimat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam pelajaran atau materi tidak terdapat romaji, hanya terdapat kanji, hiragana, beserta terjemahan dalam bahasa Inggris. Langsung saja kita buka submenu basic atau dasar. Pada submenu basic atau dasar ini terdapat beberapa topik atau informasi dasar seperti Japanese characters atau huruf dalam bahasa Jepang, numbers in Japanese atau angka dalam bahasa Jepang, counting in Japanese atau berhitung dalam bahasa Jepang, date and time, dan lain-lain. Mari kita buka salah satunya, yang ini, Japanese characters. Pada menu Japanese characters atau huruf dalam bahasa Jepang ini terdapat penjelasan, tentunya penjelasan mengenai hiragana beserta hurufnya, penjelasan mengenai katakana beserta hurufnya juga, dan terdapat tambahan huruf yang tidak ada dalam huruf dasar Jepang. Romaji yang tentunya kita sudah tahu, dan kanji beserta tambahan tentang tanda baca, perbedaan tanda baca dalam bahasa Inggris dengan bahasa Jepang seperti ini. Selanjutnya kita coba buka submenu topic modifiers. Pada submenu Topic Modifiers ini terdapat beberapa basic informasi juga,
seperti object markers atau penanda objek, inclusion atau penyertaan, time and location, waktu dan lokasi, dan lain-lain. Mari kita buka salah satunya, seperti object markers. Pada materi object markers atau penanda objek ini terdapat penanda objek wow beserta penjelasannya, contoh kalimat, dan vocabulary atau kosakata. Kemudian ada penanda objek ga, wa, dan ni. Pada menu language atau bahasa ini terdapat submenu yang terakhir, yaitu sentence structures atau struktur kalimat. Mari kita lihat. Pada submenu sentence structures atau struktur kalimat ini terdapat beberapa materi atau informasi dasar seperti location and time atau lokasi dan waktu, opinions atau pendapat, interaction atau interaksi, dan other topics atau topik lainnya. Sebagai contoh, mari kita buka salah satu. Saya akan mencoba buka yang opinions. Pada materi opinions atau pendapat ini menjelaskan bagaimana mengungkapkan pendapat dalam bahasa Jepang. Di sini terdapat rumus kalimat, sedikit penjelasan, contoh kalimat, penjelasan lagi, dan vocabulary atau kosakata. Setelah kita melihat-lihat menu language atau bahasa, selanjutnya kita akan melihat-lihat menu kultur atau budaya. Pada menu kultur atau budaya ini terdapat beberapa submenu, yaitu travel guide atau pemandu perjalanan, food guide atau pemandu kuliner, dan tourism guide atau pemandu wisata. Mari kita buka salah satu, travel guide. Pada submenu travel guide atau pemandu perjalanan ini terdapat beberapa tips ketika kita sedang perjalanan ke Jepang. Saya akan buka salah satu contohnya, yaitu rail transportation. Pada rail transportation ini memberikan informasi mengenai kendaraan umum kereta di Jepang. Kemudian pada menu kultur atau budaya ini terdapat submenu yang kedua, yaitu food guide atau pemandu kuliner. Food guide atau pemandu kuliner ini memberikan informasi mengenai kuliner yang ada di Jepang. Mari kita buka salah satunya tentang makanannya. Pada Japanese food atau makanan Jepang ini memberikan informasi mengenai apa saja makanan yang ada di Jepang. Selanjutnya pada menu kultur atau budaya ini terdapat submenu yang terakhir, yaitu tourism guide atau pemandu wisata. Pada submenu tourism guide atau pemandu wisata ini terdapat beberapa informasi mengenai destinasi, acara, onsen, belanja, dan lain-lain. Mari kita buka salah satunya, yaitu destinasi. Pada destination atau destinasi ini memberikan informasi mengenai destinasi yang ada di Jepang. Setelah kita melihat menu kultur atau budaya, selanjutnya kita akan melihat menu video lesson atau video pembelajaran. Pada menu video lesson atau video pembelajaran ini terdapat banyak video pembelajaran, tetapi sayangnya tidak semuanya bisa diakses secara gratis dan harus membayar.
Hanya yang ada di sini yang bisa kita akses. Mari kita buka video yang satu ini sebagai contoh video pembelajaran. Minasan, オンライン日本語へようこそ。私はオンライン日本語教師の安藤亜希です。日本語はひらがな、カタカナ、漢字で成り立っています。ひらがなとカタカナは日本語の発音を表します。あ、い、う、え。Selanjutnya ada menu blok atau artikel. Mari kita buka. Pada menu blok atau artikel ini dapat digunakan untuk belajar dan memperdalam kemampuan membaca dan memahami bacaan dalam bahasa Jepang. Sayangnya, artikel tidak bisa diakses secara gratis dan harus membayar seperti video pembelajarannya. Kemudian yang terakhir ada menu get a tutor atau mendapatkan seorang pengajar. Pada menu Get a Tutor ini terdapat beberapa pengajar beserta identitas nama, deskripsi tentang dirinya, jadwal waktu mengajarnya, dan layanan atau pelajaran yang ditawarkan atau diajarkan. Serta terdapat kontak untuk menghubungi pengajarnya langsung untuk kesepakatan belajar bahasa Jepang lebih lanjut. Itulah pengenalan mengenai situs web belajar bahasa Jepang secara online yang bernama JapaneseTripOnline.com. Sayangnya, materi pembelajaran blog atau artikel dalam situs web ini tidak bisa diakses secara gratis keseluruhannya dan harus membayar. Sedangkan materi video pembelajaran dalam situs web ini masih bisa diakses secara gratis walau hanya beberapa saja dari keseluruhannya. Demikian video pengenalan situs web JapaneseTripOnline.com dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.